on-cam ya. Nah, sambil menunggu teman-teman sekalian untuk on-cam menggunakan virtual background yang sudah disediakan oleh tim Goldmate Mentoring Scholarship, boleh nih untuk teman-teman sekalian aku cek ombak ya untuk semangat pada malam hari ini. Teman-teman semuanya pada semangat nggak ya? Kalau misalkan semangat bisa komen satu di kolom komentar nih. Yuk, MC tunggu ya untuk teman-teman sekalian. Oke, banyak ya ternyata teman-teman yang udah semangat banget nih untuk mengikuti webinar series GoldNet Mentoring Scholarship. Mungkin bisa tambah banyak lagi tuh satu-satunya. Aku mau cek ombak nih teman-teman sekalian. Kalau misalnya semangatnya kurang, webinar seriesnya nggak dimulai nih teman-teman. Yuk bisa komen satu-satu ya untuk semangat pada malam hari ini. Sambil menunggu teman-teman semuanya untuk on-cam menggunakan virtual background yang sudah disiapkan di kolom chat maupun di grup webinar series Goldmate Mentoring Scholarship. Oke, teman-teman mungkin bisa langsung on cam ya, supaya MC pengen tahu nih, teman-teman mana sih yang semangat untuk mengikuti webinar series Goldmate Mentoring Scholarship pada malam hari ini? Nah, kalau misalnya teman-teman pada on cam kelihatan kan ya wajah cantik dan gantengnya nih. Yuk segera on cam menggunakan virtual background yang sudah kami siapkan ya, teman-teman. Nah, sambil menunggu sesi berikutnya, aku mau bertanya nih, teman-teman sekalian pada asli mana sih ini domisilinya? Coba bisa langsung komen ya di kolom chat. Aku mau melihat kebanyakan nih di luar Jabodetabek atau di dalam Jabodetabek nih. Atau bahkan ada yang di luar negeri sekarang. Bisa langsung komen ya di kolom chat. Karena kalau misalnya teman-teman nggak pada semangat, webinar seriesnya belum bisa dimulai nih. Oke, Kak Amara dari Lampung. Di Lampung dingin nggak Kak sekarang? Kalau misalnya di Malang nih, di tempatnya MC sekarang lagi dingin Kak. Tangerang. Oh, ada yang daerah Jabodetabek. Wih, pada semangat ya teman-teman ya. Nah, sambil menunggu teman-teman sekalian untuk bisa on cam, jadi MC bisa melihat nih wajah teman-teman, antusiasmenya sehingga webinar series Goldmed Mentor Scholarship bisa langsung dimulai. Waduh, ada yang dari luar negeri nih, dari Kairo, ada yang dari Batu. Nah, untuk backgroundnya bisa teman-teman download terlebih dahulu ya. Download di grup webinar series Goldmed Mentoring Scholarship yang udah kami sediakan. Kemudian bisa langsung dipakai aja ya. Jadi menyesuaikan dengan template yang sudah kami sediakan. Oke, ini teman-teman pada ikutan webinar series Goldmed Mentoring Scholarship. MC penasaran nih, teman-teman pengen ke luar negeri nih, ke luar negeri negara bagian mana ya? Bisa langsung tulis di kolom chat, sehingga kalau misalnya pada semangat nih, nanti bakalan dapat hadiah kali ya di akhir ya. Yuk bisa chat di kolom komentar teman-teman sekalian tentang negara impiannya yang mau dicapai nih. Oke, Asia, boleh. Terus untuk teman-teman yang lain nih, pada mau kemana? Waduh, Korea. Berkaitan banget nih dengan
isi webinar series Goldmate Mentoring Scholarship pada malam hari ini ya. Ini kan tentang Korea-Korea gitu nih. Mungkin teman-teman yang mau ketemu opa-opa Korea bisa banget nih untuk memperhatikan dengan baik-baik ya isi dari webinar series Goldmate Mentoring Scholarship pada malam hari ini. Tapi tenang aja untuk teman-teman yang nggak mau ke Korea, nggak apa-apa. Kita bisa catat segala insight-insightnya yang mungkin bisa bermanfaat untuk scholarship ke negara lain. Ke negeri ginseng, bagus banget tuh. Jepang, ke Turki, ke Singapura. Nih, teman-teman pada semangat ya. Ini menunjukkan teman-teman udah nggak sabar lagi ke sesi berikutnya di webinar series Goldmate Mentoring Scholarship pada malam hari ini. Mungkin bisa Ria kali ya tepuk tangannya. Nih, bisa tepuk tangan. Nah, mungkin di sini aku mau ada perwakilan nih dari teman-teman sekalian tentang kabar pada malam hari ini nih gimana. Mungkin teman-teman yang mau volunteer duluan nih, atau aku tunjuk aja. Aku tunjuk aja kali ya, kalau misalnya teman-teman gak ada yang mau volunteer untuk berbagi kabar pada malam hari ini. Mungkin di sini kalau misalnya aku ngeliat nih dari tadi yang semangat buat komen, ada Kak Amara Kaiser. Halo Kak Amara, mungkin bisa langsung say hi nih Kak Amara. Halo Kak, gimana nih Kak Amara nih? Mungkin kita bisa sambil menunggu nih Kak Amara. Oh maaf Kak nggak bisa on cam, soalnya lagi di luar. Oke nggak apa-apa nih Kak. Mungkin bisa on mic aja nih kabar malam hari ini. Semangat nggak untuk ngikutin webinar series Goodnight Mentoring malam hari ini? Halo Kak, Waduh, halo. Semangat nggak ya buat ikut webinar series pada malam hari ini? sangat semangat dong. Wah, sangat semangat. Mungkin bisa sedikit motivasi mengikuti webinar series ini. Bercerita dikit kali ya Kak ya, sambil menunggu teman-teman yang lain buat join di webinar series Goldmate malam hari ini. Aduh, apa ya kalau sudah motivasi Wak? Aduh, susah aku. Mungkin nih, tadi mau ke negara mana nih Kak? Aku sih pengennya kayaknya ke Korea deh. Oke, ke Korea ketemu opa-opa berarti ya motivasinya ya, apa bukan nih? Bukan, kalau ke Korea maunya ini ke ngejar kuliah. Oh, belajar kuliah. Kali opa-opanya bonus Ya, kali ya Kak ya. iya benar-benar. Oke, bonus. Mungkin kita bisa lanjut ke para teman-teman yang lain kali ya, yang udah semangat nih. Mungkin di Boleh. sini tuh ada Kak Sabrina yang kelinci-kelinci nih. Mungkin Kak Sabrina boleh berbagi kabar pada malam hari ini dan juga motivasinya apa sih buat ikut webinar series pada malam hari ini. Halo Kak Sabrina. Kak Sabrina bisa on mic nggak? Kak. Halo. Halo. Ini lucu Kenapa? banget ya, kelinci-kelinci begini nih. Ini misterius banget nih. Ih, berisik. Jadi, Kak Sabrina, malam hari ini kabarnya gimana nih, Kak? Alhamdulillah baik Kak. Baik, mungkin Kak Sabrina motivasi buat ikut webinar series malam hari ini apa nih, Kak? Aku dapat infonya karena dari IGS-nya Kak Utami dan memang aku mau ini sih lebih tahu tentang beasiswa Turki, terus lari gitu kan. Oke, mungkin teman-teman di sini juga punya motivasi yang sama ya dengan kedua kakak-kakak kita sebelumnya nih. Nah, sambil menunggu untuk teman-teman sekalian bisa langsung on mic ya, jangan malu-malu untuk menampilkan wajah kalian yang ganteng dan
cantik malam hari ini ya, menggunakan virtual background yang udah tim Goldmate sediakan. Yuk, yuk, segera on cam ya, supaya bisa kita mulai nih webinar series Goldmate Mentoring Scholarship pada malam hari ini. Oke, teman-teman, karena kita udah mendengar kabar beberapa teman di malam hari ini, kemudian juga kita udah sneak peek tentang motivasi nih mereka mengikuti webinar series pada malam hari ini. Kayaknya teman-teman udah nggak sabar ya untuk mengikuti sesi berikutnya di webinar series pada malam hari ini. Mungkin kita bisa langsung next aja kali ya, Kak. Oke, jadi untuk teman-teman nih, mungkin bisa aku kasih penjelasan sedikit tentang Goldmate Mentoring Scholarship ya, sambil menunggu sesi berikutnya dimulai. Jadi apa sih Goldmate Mentoring Scholarship ini? Jadi program Goldmate Mentoring Scholarship ini adalah program yang khusus banget dan eksklusif disediakan untuk teman-teman yang pengen melanjutkan studi sarjana maupun magisternya ke negara masing-masing nih. Sesuai yang tadi udah aku tanyain ya di awal, teman-teman pada mau pergi kemana itu bisa banget dibantu sama Goldmate Mentoring Scholarship. Kemudian Goldmate di sini juga menawarkan intensif IELTS class sampai personal file preparation yang dirancang khusus untuk teman-teman siap menjadi mahasiswa internasional di kampus ternama dunia. Keren banget ya. Jadi untuk teman-teman yang pengen banget nih buat join bersama Goldmate Mentoring Scholarship, bisa ikut Goldmate Mentoring Scholarship dari informasi yang akan MC sampaikan dari awal sampai akhir acara malam hari ini, oke? Mungkin bisa nih reactionnya, tepuk tangan dari teman-teman nih. Aku tunggu nih reaksinya. Kalau misalnya reaksinya udah banyak, kita bisa lanjut ke sesi berikutnya. Mungkin mana nih reaksi? Tepuk tangan, oke. Nah, mungkin teman-teman juga bisa lihat di cuplikan kegiatan Goldmate Mentoring Scholarships batch sebelumnya. Nih, seru-seru banget ya. Jadi untuk teman-teman yang mau join sama kita juga boleh banget MC tunggu ya. Jadi aku tunggu untuk teman-teman yang pengen mendaftar. Nanti informasinya juga akan disampaikan di akhir sesi. Mungkin kita bisa lanjut ya untuk teman-teman karena juga udah pada nggak sabar nih. Oke, jadi untuk teman-teman yang sudah mengikuti webinar series Goldmate Mentoring Scholarship, bisa aku ingatkan sekali lagi ya untuk teman-teman yang belum on cam, bisa on cam terlebih dahulu, karena kalau misalkan teman-teman pada on cam, berarti teman-teman pada semangat untuk mengikuti webinar series malam hari ini. Jadi kalau misalkan udah pada semangat, kita lanjut ke sesi berikutnya. Yuk teman-teman yang belum on cam, silahkan on cam ya. Oke, jadi untuk teman-teman sekalian, sebelum sesi webinar series dimulai, untuk teman-teman nggak lupa aku ingatkan sekali lagi dan nggak bosan untuk aku ingatkan untuk segera on cam menggunakan virtual background yang sudah disediakan oleh tim Goldmate. Kemudian jangan lupa untuk mute mic-nya ya selama kegiatan berlangsung supaya acaranya tidak terganggu nih. Kemudian untuk eh, confirm attendance di akhir sesi. Jadi teman-teman jangan kabur dulu ya, karena kita ada absen di akhir sesi. Kemudian kita juga ada sesi yang gak kalah menarik yaitu question and answer. Jadi buat teman-teman nanti yang mau jawab bisa disimpan dulu pertanyaannya. Nah, kemudian nanti di sesi Q&A untuk teman-teman terpilih atau yang mungkin mau volunteer bertanya bisa raise hand ya. Jadi nanti kita cepet-cepet nih, siapa yang pertanyaannya eksklusif akan dijawab oleh speaker kita malam hari ini. Untuk teman-teman yang mungkin berkendala dalam on mic ya, atau mungkin tidak bisa menggunakan virtual background yang disediakan, nggak apa-apa banget ya. Tapi untuk diusahakan menggunakan virtual background dan juga on cam ya malam hari ini supaya aku nih sebagai MC juga semangat karena melihat wajah ganteng dan cantiknya teman-teman. Oke, tanpa lama-lama lagi kali ya, teman-teman juga udah nggak semangat lagi nih mau bertemu speaker yang keren, yang mau berbagi insight yang nggak kalah luar biasanya dengan webinar yang lain ya. Kira-kira ada yang tahu nggak siapa speaker kita malam hari ini? Mungkin teman-teman bisa
bisa chat nih di kolom komentar siapa speaker kita malam hari ini. Ayo coba tebak-tebakan nih, siapa speaker kita malam hari ini? Tuh, Kak Nur udah bisa menjawab. Kak Waka, wede, pinter banget nih udah bisa menerawang. Speaker kita malam hari ini siapa ya? Mungkin teman-teman yang lain ada yang tahu nggak siapa speaker kita malam hari ini nih? Sekalian cek ombak. Kak Tita Monica, waduh, keren banget tuh. Lengkap ya namanya. Oke, mungkin tanpa berlama-lama lagi ya. Waduh, Kakak Fana juga bisa menjawab nih. Tanpa berlama-lama lagi, kita bisa langsung kali ya ke sesi berikutnya. Kita meet our speaker nih. Meet our speaker yang paling terbaik buat malam hari ini, yaitu ada Kak Tita Monika Retno. Nah, beliau yaitu award di GKSG Scholarship dari Korea University South Korea yang akan membawakan topik yang luar biasa di malam hari ini, yaitu Build Your Strong Profile to Win the GKS Scholarship, Strategies, Documents, and Insider Tips. Mungkin kita bisa langsung bertemu Kak Titanya ya. Halo Kak Tita, mungkin bisa langsung on cam Kak Tita dan on mic. Halo. Waduh, cantik sekali nih Kak Tita Monika Retno malam hari ini. Kak Tita sekarang lagi di mana nih Kak? Kabarnya gimana? Kak, sebelumnya ini aku suaranya udah jelas belum ya? Mungkin suaranya kurang besar kali Kak. Soalnya saya pakai headset. Masih aman nggak ya suaranya? Untuk suaranya agak kependem dikit nih. Mungkin teman-teman bisa dibantu di kolom komentar ya. Untuk teman-teman gimana nih suaranya Kak Tita? Udah aman belum teman-teman? Kurang terdengar. Aku mau coba offin earphone-nya, cuman bantu confirm ya kalau misalnya ini berisik atau enggaknya. Oke, Oke, siap, okay, siap, ini siap. aku udah nggak pakai earphone, tapi aku nggak tahu ya ini bakalan berisik atau enggak. Berisik nggak? Oh enggak, ini tambah jelas lagi Kak. Udah aman Oke, okay. suaranya. Oke, okay, kalau Oke. misalnya berisik, komen ya. Boleh, boleh Gitu. banget ya. Dibantu teman-teman sekalian kalau misalnya suara Kak Tita agak Suara terganggu, itu mungkin siapa? teman-teman bisa langsung komen ya di kolom komentar. Oke, mungkin kita bisa tanya kabar Kak Tita udah malam hari ini. Kak Tita lagi di mana nih? Kabarnya sehat nggak Kak malam hari ini? Kak Tita suaranya masih belum on mic, masih mute. Oh, tadi kayaknya di mute semua ya, jadi kena mute juga. Oke. Oke, jadi sekarang lagi di Seoul, di Korea. Kabarnya Wow. alhamdulillah panas, karena sekarang lagi summer, dan benar-benar lebih panas daripada di Indonesia. Jadi panas banget, guys. Waduh, Kosong. kalau boleh tahu berapa derajat tuh Kak di Korea sekarang? Sebenarnya kalau masalah derajatnya, dia nggak terlalu tinggi, paling cuma 39 kayak gitu. Cuman yang menjadi masalah adalah humidity-nya. Jadi benar-benar jadinya makin panas banget gitu. Waduh, di sini kalau di Indonesia lagi dingin-dinginnya Kak sekarang. Oke, mungkin Oke. teman-teman juga pada nggak sabar ya untuk mendengarkan insight dari Kak Tita Monika. Jadi kita bisa lanjut aja ke sesi berikutnya, yaitu sesi pemaparan materi oleh Kak Tita Monika. Dengan dibantu operator, jadi nanti PowerPoint-nya akan dibantu buat nge-slide ya Kak Tita. Mungkin bisa dilanjut. Oke, sudah bisa dimulai ya. Oke, halo semuanya. Perkenalan dulu, aku Tita Monika, bisa dipanggil Tita, bisa dipanggil Monika, terserah mau panggil yang mana, pilih yang mana. Dan hari ini aku mau bahas tentang Global Korea Scholarship. Tapi sebelumnya aku pengen tahu juga nih, di sini udah ada yang pernah dengar tentang GKS sebelumnya belum? Komen di kolom komentar ya, bukan komen di chat boxnya ya. Apakah ada yang sudah pernah dengar GKS? Oke, sudah pernah dengar ya. Udah dari YouTube ya. Oke, sudah.
Oke, setidaknya sudah tahu kalau misalnya GKS ini Global Korea Scholarship, beasiswa Korea. Oke, terima kasih jawabannya. Terus next. Oke, jadi aku dapat beasiswa GKS ini tahun 2022. Halo? Oke, jadi aku dapat beasiswa GKS tahun 2022 di Korea University. Nah, untuk beasiswa GKS ini karena ada kuliah bahasa ya, jadi waktu 2022 datang itu tuh nggak langsung S2 ya, tapi kuliah bahasa dulu 1 tahun baru masuk ke S2. Makanya perlu waktu 3 tahun untuk S2-nya. Nah, terus kemudian di Korea ini mengikuti banyak kegiatan gitu ya. Salah satunya yang paling pertama adalah ini dari Kementerian Luar Negeri Korea sebagai diplomatic creator di program Korea ini tahun 2024. Kemudian dari Seoul Tourism Organization ini alhamdulillah dapat awards popular influencer, dan dari Gyeonggi Tourism Organization ini dapat awardnya namanya Excellent Creator. Next slide. Oke, terus apa sih Global Korea Scholarship? Nah, teman-teman udah tahu sampai mana nih GKS? Apakah baru tahu namanya aja GKS? Apakah sudah mungkin pernah baca guideline-nya? Ataukah mungkin bahkan sudah ada yang ternyata lagi persiapan? Atau malah bahkan ada yang udah pernah daftar terus mau coba lagi? Mungkin boleh komen juga. Oh, ada udah persiapan daftar ya? Oke, berarti mau daftar GKS. Oke, ada yang baru kenal juga. GKS. Oke, lagi persiapan. Oke. Next slide. Oke, jadi GKS ini adalah beasiswa yang diberikan oleh National Institute for International Education atau NIID ini dari Kementerian Pendidikan Korea Selatan untuk jenjang S1, S2, dan S3, gitu, termasuk juga dengan program research atau program penelitian. Dan ini beasiswanya fully funded atau full gitu. Jadi nggak perlu khawatir lagi tentang dana selama di Korea karena semuanya ditanggung. Benar-benar semuanya ditanggung. Next slide. Oke, terus kelebihan kuliah di Korea tuh apa sih? Nah, yang pertama sebenarnya kelebihannya banyak ya. Ini cuma beberapa dari yang ada. Yang pertama adalah better quality education, pastinya ya, karena banyak juga universitas yang ranking-rankingnya pastinya lebih tinggi daripada Korea. Selain itu nggak cuma quality education-nya juga, tapi city education, maksudnya city quality dan segala macam, termasuk transportasi, sistem keamanan, terus kemudian dan banyak teknologi juga yang jauh lebih canggih di sini gitu. Bahkan di Korea misalnya kita di kafe atau di luar deh ya, kita tinggalin HP aja kita di situ atau kartu kita di situ nggak bakalan ada yang ambil. Jadi aman gitu. Di Indonesia bahkan ketika kita pegang HP kita bisa hilang kayak gitu ya. Kita taruh di tas bisa hilang gitu. Kalau di Korea aman banget. Jadi bahkan buat yang tinggal sendiri malam-malam jalan sendirian itu aman banget kayak gitu. Terus yang kedua adalah kesempatan kolaborasi dengan pemerintah dan organisasi Korea. Nah, seperti yang aku lakukan ya di kegiatan-kegiatanku, contoh yang tadi sempat aku bahas di depan, karena aku kuliah di Korea, aku jadi punya kesempatan untuk bekerja sama dengan Kementerian Luar Negeri Korea, dengan pemerintah Korea itu. Kalau aku di Indonesia, belum tentu aku punya kesempatan yang sama untuk bekerja sama dengan government atau tourism organization yang ada di Indonesia. Mungkin linknya susah, harus orang dalam kayak gitu, bisa jadi gitu ya. Kalau di sini kita nggak harus jadi orang dalam juga, kita bisa bekerja sama dengan pemerintah karena memang mereka membuka dengan sangat luas untuk foreigner untuk mempromosikan Korea, untuk berkarir di sini dan segala macam, mereka banyak kesempatannya. Gitu. Kemudian bisa juga berhubungan dengan bisnis dan juga career opportunity. Nah, kalau teman-teman di Korea bisa coba berbagai macam bisnis yang berhubungan dengan Korea. Contoh nih, misalnya teman-teman suka K-pop, ya bisa bikin bisnis yang berhubungan dengan K-pop nih, kayak misalnya mau PO album lah atau apa segala macam, pasti banyak yang kebuka dari situ sesuai dengan hobi ataupun ketertarikan teman-teman, atau bahkan yang berhubungan dengan langsung aja berpikir ke target market gitu. Oh, orang Korea suka, orang Indonesia suka tentang ini nih, tentang Korea, udah aku bikin bisnis tentang itu. Nah, itu teman-teman bisa ke arah sana juga.
Nah, terus selanjutnya di sini ada part time atau intern, atau ketika selama kuliah ya maksudnya. Teman-teman bisa part time atau intern. Dan eh, yang lucu adalah kalau di Indonesia kerja beneran ya, kerja full time yang kontrak gitu mungkin. Gajinya berapa sih kayak gitu ya. Karena pengalaman aku sendiri, aku dulu pernah kerja di Jogja, itu gajinya cuma 1 jutaan, teman-teman. Cuma 1 jutaan sebulan. Jogja, karena Jogja ya. Kalau di Jakarta mungkin 4 juta, 5 juta ya. Standarnya ya. Tapi di Korea, sehari part time itu bisa dapat 4 juta, 5 juta rupiah. Bayangin, sehari di Korea part time ya, itu udah ngelebihin yang 1 bulan kerja di Indonesia, itu cuma part time. Gitu. Jadi ini salah satu hal yang menarik kayak gitu ya. Kemudian penguasaan bahasa. Nah, karena kuliah di Korea, termasuk misalnya pakai GKS, kan ada belajar bahasa Korea gratis ya. Jadi kita punya skill bahasa Korea. Nah, kalau kita nggak kuliah di Korea, kita nggak punya skillnya. Sedangkan kalau kita punya, dengan skill ini kita bisa memperluas juga kesempatan karir dan lain-lain. Kayak gitu ya. Terus kemudian yang terakhir, oke. Sebenarnya ini ketutupan aku sendiri ya Kak, aku nggak bisa lihat itu yang aku tulis apa. Tapi intinya banyak banget kesempatan yang terbuka kalau kita kuliah di Korea. Gitu, next slide. Terus benefit GKS. Nah, GKS ini sampai sekarang ini adalah beasiswa yang paling favorit buat didaftar di antara beasiswa lain yang bisa membawa kuliah di Korea. Jadi sebenarnya untuk kuliah di Korea tuh beasiswanya banyak ya, nggak cuma GKS. Gitu, LPDP bisa, KOIKA bisa, POSCO bisa, beasiswa kampus bisa. Gitu. Jadi ada banyak gitu. Cuman yang benefitnya paling banyak itu GKS gitu ya. Benefitnya apa aja? Yang pertama ada flight plus visa. Jadi tiket pesawat itu ditanggung, visa juga ditanggung. Dan ini bukan sistem reimburse ya, bukan kita beli sendiri itu nanti diganti, enggak. Itu memang langsung mereka yang beliin. Gitu. Jadi kita nggak perlu pakai uang kita sendiri. Terus selanjutnya ada training bahasa Korea 1 tahun. Nah, buat yang belum bisa bahasa Korea sama sekali, ini nanti bakalan dibiayain untuk kuliah bahasa selama 1 tahun. Tapi kalau misalnya udah bisa dan udah punya topik level 5 atau 6, bisa skip kuliah bahasa langsung kuliah. Entah itu S1 atau S2 atau S3 gitu ya. Terus kemudian ada tuition fee atau biaya kuliah. Ini juga dibiayai gratis ya. Jadi kita nggak perlu bayar. Gitu. Terus kemudian ada uang saku gitu ya. Uang saku ini ya kebutuhan per bulan ya, untuk makan, untuk tempat tinggal, untuk transportasi dan lain-lain. Kita dikasih 1,5 juta won sekitar itu ya. Dan ini bisa naik juga tergantung inflasi dan juga tahun gitu. Karena dulu waktu aku awal masuk ya itu 1 juta won. Tapi di tahun kedua itu naik jadi 1,3. Nah, terus ini naik lagi jadi 1,5 gitu. Jadi memang naik setiap tahunnya ya. Terus kemudian networking ya. Dengan background GKS ini bisa networking banyak banget gitu. Entah itu dengan sesama penerima GKS atau untuk self branding juga bisa gitu. Dan yang terakhir ada career support ya. Ini bisa mempengaruhi termasuk dengan visa support ketika udah lulus gitu. Terus ternyata dulu pakai GKS. Nah, ini bisa nambah poin plus di visa. Gitu. Next slide. Terus kemudian persyaratan dan mekanismenya. Secara umum jenis beasiswanya dibagi jadi 3 ya. Ada GKSU, GKS UIC, dan juga GKSG. GKSU dan UIC ini untuk S1. Sedangkan GKSG ini untuk S2 dan S3. Tuh, jadi jangan bingung ya GKS-nya yang mana. Menyesuaikan aja, kalau mau daftar S1 ya berarti GKSU atau yang UIC ya. Kalau misalnya mau daftar S2 atau S3 atau research, berarti masuknya GKSG. Terus kemudian persyaratan. Yang pertama usia. Nah, untuk usia, untuk yang mau daftar S1 ini maksimal 25 tahun. Kemudian yang mau daftar S2, S3 ini maksimal 40 tahun. Jadi selama umurnya masih masuk, bisa aja daftar. Terus kemudian keluarga negaraannya ya selain Korea gitu ya. Nah, kemudian untuk dokumennya secara umum dibagi jadi 3. Ada formulir, dokumen wajib, dan juga dokumen opsional. Nah, untuk formulir ini sudah disediakan dari GKS, tinggal download aja dan diisi.
Nah, formulir ini termasuk study plan, personal statement, dan juga surat rekomendasi. Kemudian untuk dokumen wajib, ini dokumen yang harus di-apostille ya, harus dilegalisasi. Ini ada ijazah, transkrip nilai itu ya rapot lah ya, nilai rapot untuk yang S1 ya, karena biasanya anak S1 yang mau daftar S1 agak asing dengan bahasa penyebutan transkrip. Kemudian ada KK dan juga akte kelahiran gitu ya, itu bisa dimasukkan. Kemudian ada juga dokumen opsional. Nah, dokumen opsional inilah yang akan membedakan kita dengan kandidat lain dari esai ya. Jadi kalau misalnya dokumen opsional kita kuat, maka kemungkinan lulusnya juga akan semakin tinggi. Nah, untuk dokumen opsional ini bebas mau masukin apa aja, karena memang nggak ditulis kayak dokumen opsional harus misalnya juara internasional, harus lomba ini, lomba itu, enggak ada. Cuma intinya ya awards dan juga dokumen lain. Jadi kita bisa submit apa aja. Nah, tapi bukan berarti kita semuanya sendiri. Karena kita bisa submit apa aja, dan kalau mau meningkatkan possibility untuk lolos, berarti kita harus submit dokumen opsional yang memang relate dengan program yang kita daftar. Jadi entah itu relate dengan jurusan yang mau didaftar atau relate dengan skill yang diperlukan ketika kuliah di Korea gitu, itu harus ada hubungannya. Kemudian untuk jalur pendaftarannya ini ada embassy track, unit track. Jadi dua ini harus kalian pilih salah satu. Memang ada sistem yang bisa memungkinkan kalian milih dua, yaitu ketika kalian daftar embassy track dan nggak lolos, terus bisa daftar unit track gitu. Tapi ini belum tentu tahun depan akan sama sistemnya gitu. Jadi saran aku memang dari awal pilih salah satu track gitu, entah itu embassy track atau university track gitu. Embassy track berarti daftarnya lewat kedutaan. Kalau unit track berarti daftar lewat universitas, langsung ke universitas. Cuman ini sepaket beasiswanya. Kalau misalnya daftar embassy track, misalnya lolos sampai akhir, ya otomatis udah dapet universitasnya. Begitupun juga dengan universitas. Jalur universitas ini ketika daftar ke universitas, ketika lolos sampai akhir, berarti termasuk dapet beasiswanya juga gitu. Jadi bukan berarti kepisah-pisah, oh berarti kalau unit track berarti nanti harus daftar beasiswanya lagi gitu. Enggak, jadi ini beda sama pendaftaran reguler. Kalau pendaftaran reguler itu kita ngirim dokumen di universitas, kemudian diseleksi di universitas, selesai. Tapi kalau BKS unit track ini dokumen masuk universitas, diseleksi di universitas, setelah itu masuk seleksi ke NID atau pemerintah Korea. Habis itu baru lolos. Jadi intinya ujung-ujungnya diseleksi juga di pemerintah atau di NID gitu. Terus kemudian untuk waktu pendaftaran. Untuk waktu pendaftarannya ini bulan Februari ya untuk GKSG. Kemudian untuk GKSU ini bulan September. Nah, jadi untuk GKSU ini memang waktunya Juli, Agustus, sebulan lagi ya. Sebulan sampai 2 bulan lagi gitu ya. Biasanya dia di pertengahan September sampai akhir September. Dan jangan merasa kalau misalnya, oh aku masih SMA nih, SMA kelas 2 SMA gitu. Masih lama lah persiapannya gitu. Kan masih setahun lulusnya. Jangan salah guys. Jadi beasiswa itu bukan kayak tahu bulat ya yang digoreng dadakan selesai mateng. Ini persiapan yang panjang. Kalau misalnya background-nya udah kuat, oke, bisa aja sebulan persiapan daftar mungkin bisa lolos. Tapi kalau background-nya belum kuat, teman-teman itu perlu waktu yang lebih panjang untuk persiapan. Contohnya nih, oke, baru tahu GKS sekarang nih di presentasi ini, mau daftar bulan depan. Kalau posisi teman-teman, oke, aku udah menguasai bahasa Korea, atau salah satunya entah itu Korea atau bahasa Inggris. Oh, aku udah punya pengalaman yang kuat. Kalau misalnya mendaftar, dia possibility-nya lebih tinggi. Tapi kalau teman-teman, oh bahasa Inggris nggak bisa sama sekali, bahasa Korea juga nggak bisa sama sekali, pengalaman kosong, mau daftar dengan persiapan sebulan, nah itu agak berat. Gitu. Jadi kapan waktu persiapan yang tepat ini tergantung dari background kita sendiri, gitu ya. Jadi makanya sebisa mungkin persiapannya dari jauh-jauh hari. Nah, terus kemudian untuk website resminya ada di studyinkorea.kr. Jadi untuk semua informasi pengumuman beasiswa, syarat-syarat, formulir,
kemudian list universitas yang bisa daftar, semuanya ada di situ. Gitu. Dan pengumuman terbaru itu akan ada di periode pendaftarannya. Jadi kalau misalnya mau daftar buat 2026 di KSU berarti nunggu September dulu baru deadline-nya keluar. Jadi kalau misalnya belum keluar kayak sekarang nih, ya pakai pedoman tahun lalu karena biasanya mirip-mirip ya. Paling ada sedikit yang berubah. Next slide. Oke, terus kita masuk ke SI beasiswa. Nah, ini bagian yang penting ya dalam pendaftaran beasiswa. Nggak cuma beasiswa GKS, semua beasiswa luar negeri itu eh, perlu SI ya. Bahkan yang bukan beasiswa pun tetap perlu SI. Nah, SI ini ada dua jenis, ada personal statement dan juga study plan. Nah, bedanya apa? Next slide. Oke, yang pertama personal statement. Secara umum personal statement ini kan membahas tentang motivasi ya. Motivasi kita kenapa daftar beasiswa Korea, kenapa mau pilih jurusan itu, kayak gitu. Itu yang perlu dibahas di personal statement. Nah, untuk mendukung tentang motivasinya itu apa, berarti kita perlu kasih background kita ya, entah itu education background, kemudian background pengalaman lain yang berhubungan. Nah, kita perlu tulis di situ. Selain itu, kita bisa juga masukkan significant experience atau pengalaman yang signifikan atau pengalaman yang berhubungan dengan tadi ya, jurusan yang mau didaftar. Itu akan bagus kalau ditulis di sini. Cuman kalau misalnya nggak ada ya berarti nggak harus ditulis juga gitu. Tapi sebisa mungkin ada gitu ya significant experience-nya. Kemudian kita bisa masukkan juga nih kalau ada extra activity atau ekstrakurikuler gitu ya. Kalau ada ya masukin, kalau nggak ada ya mau ditulis apa lagi kalau misalnya ada gitu ya. Jadi kalau misalnya ada bisa ditulis di situ. Terus juga ada penghargaan atau awards. Ini bisa dimasukin di personal statement. Nah, ini tinggal kita susun kalimatnya, dibuat paragraf, terus disusun alur ceritanya. Jadi ini nggak harus urut ya, nggak harus paragraf pertama langsung bahas motivasi, paragraf kedua education background, nggak harus kayak gitu ya, terserah teman-teman ya mau nyusunnya kayak gimana. Cuman sebisa mungkin memang memuat 5 informasi ini. Gitu. Slide. Terus selanjutnya ada study plan. Nah, bedanya sama personal statement, di study plan ini dibagi jadi 3 bagian. Yang pertama ada language plan. Di language plan ini, kita akan membahas tentang persiapan bahasa. Nah, persiapan bahasa ini sebagian besar ini perlu membahas tentang persiapan bahasa Korea. Mungkin 95% lah ya. 95% ini bahaslah persiapan belajar bahasa Korea. Nah, habis itu sisanya sedikit bisa memasukkan tentang persiapan bahasa Inggris. Karena dua bahasa ini adalah bahasa yang paling penting ketika teman-teman kuliah di Korea. Nah, kemudian ada plan of study dan juga goals of study. Nah, ini bisa menceritakan nantinya selama di Korea, misalnya S1 berarti 4 tahun di Korea, kemudian selama S2 berarti 4 tahun di Korea, setelah kuliah bahasa ya, ini kita mau ngapain aja. Kita tulis rencananya, misalnya, oh aku mau ngambil mata kuliah ini nih, itu bisa ditulis di situ. Kemudian goals-nya apa, targetnya apa, mungkin bisa ditulis, oh aku targetnya IPK-nya misalnya 4,5 gitu, boleh. Ya terserah ya goals, orang beda-beda. Cuma tuliskan rencana juga dan juga goals kalian. Dan yang terakhir ada future plan. Nah, future plan ini otomatis membahas rencana setelah lulus. Setelah lulus dari Korea, mau ngapain, mau di mana gitu ya. Mau balik ke Indonesia boleh, mau tetap di Korea juga boleh, mau ke negara lain juga boleh. Jadi bukan berarti, oh ini beasiswa Korea, berarti selalu lulus aku harus nulis mau di Korea biar lolos gitu. Enggak juga gitu ya. Banyak juga yang nulis mau balik ke Indonesia dan lolos-lolos aja. Jadi poinnya bukan masalah selalu mau di Korea atau enggaknya kalau mau lolos, tapi terplanning atau enggaknya tulisan kalian di study plan ini juga gitu ya. Jadi yang penting yakin aja, jangan bingung gitu, jangan menulis oh saya selalu lulus ya maunya sih di Korea, cuman kalau nggak dapat kerja ya mau ke Indonesia. Nah jangan kayak gitu, harus jelas gitu ya. Terserah entah ternyata setelah lulus bener mau di Korea atau Indonesia enggaknya ya terserah, tapi tuliskan yang
seyakin mungkin gitu ya. Misalnya oke selalu aku mau ke UK, mau lanjut kuliah atau mau kerja di UK, itu juga nggak masalah. Yang penting terplanning. Next slide. Terus, nah ini pertanyaan yang paling sering ditanyakan ya. Apa harus bisa bahasa Korea kalau misalnya mau daftar beasiswa di Korea gitu ya, khususnya GKS. Nah kalau GKS ini nggak wajib bisa bahasa Korea ya, nggak wajib punya sertifikat bahasa Korea juga, karena memang dia ada pelatihan bahasa Koreanya, ada training bahasa Koreanya setahun. Jadi kalau misalnya nggak ada, ya nggak apa-apa, karena memang difasilitasi nanti belajar bahasa Koreanya gitu ya. Tapi kalau misalnya sudah bisa bahasa Korea atau setidaknya ada basic lah bahasa Korea, pastinya itu akan jadi nilai plus gitu. Nah, selanjutnya ada pertanyaan, sertifikat bahasa Inggris itu wajib nggak sih? Contohnya IELTS, TOEFL gitu ya. Nah, ini juga nggak wajib gitu ya. GKS ini memang tidak mewajibkan sertifikat bahasa sebenarnya. Cuman kalau ada sertifikat bahasanya, ini nambah poin plus, jadi kemungkinan lulusnya besar. Tapi bukan berarti juga kalau ada sertifikat bahasanya pasti lolos. Karena ada juga yang udah submit IELTS berapa tuh? Band 8 ya, atau 7,5, tetap aja nggak lolos. Karena memang yang bikin kita lolos itu ada banyak faktor ya. Bukan cuma masalah bahasa, tapi esai juga ngaruh, pengalaman juga ngaruh, background ngaruh. Banyak yang mempengaruhi. Jadi kalau misalnya kita kosong atau minus gitu ya di satu poin, jangan drop dulu karena kita bisa meningkatkan di poin yang lain gitu. Terus kemudian ada pertanyaan, beneran gratis nggak sih gitu? Karena ada juga yang oh kak nanti selama di Korea berarti biaya makan sendiri dong. Terus tempat tinggalnya gimana? Ya kan ada uang saku ya, ada uang saku. Jadi kalau biaya makan ya pakai uang saku itu. Tempat tinggal ya pakai uang saku itu ya, entah itu mau tinggal di dorm atau di luar ya. Cuman kalau misalnya mau hemat ya tinggal di dorm ya, biasanya lebih hemat. Terus cukup nggak sih uangnya gitu ya? Ya cukup lah. Kan nggak mungkin mereka ngasih beasiswa segitu tapi tidak mempertimbangkan ini cukup atau enggak gitu. Cuman kalau misalnya kita hedon ya, kita mau hura-hura banget gitu ya, pastinya nggak cukup. Cuman banyak juga yang sistemnya dia cuma pakai 50% dari uang saku, 50%-nya disimpan. Itu juga ada yang kayak gitu. Jadi bisa kayak gitu kalau misalnya teman-teman hemat. Cuma beda cerita kalau misalnya tiap bulan kalian pengennya makan di luar terus, kemudian nonton konser terus tiap bulan, atau mungkin ke luar negeri terus bolak-balik gitu. Ya nggak bisa kayak gitu ya. Tapi cukup gitu. Terus kalau misalnya di Seoul kan mahal, cukup nggak? Again, tergantung kita ngaturnya gimana. Kalau kita misalnya, oke aku mau di Seoul, tapi tinggalnya harus yang di Gangnam, harus di apartemen, yang nggak cukup. Gitu. Ya menyesuaikan aja. Kalau misalnya kalian merasa wilayah kalian mahal, ya berarti tinggallah di dorm. Atau kalau misalnya mau tinggal di one room atau di apartemen, ya berarti cari yang lokasinya memang murah. Nah itu pasti kekejar ya, pasti dapat lah ya. Jadi sesuaikan aja. Kemudian kalau misalnya mau daftar beda jurusan dengan S1 bisa nggak? Gitu. Misalnya mau daftar S2 ya dengan case seperti ini, ya bisa. Gitu. Karena contohnya aku juga beda jurusan dan tetap lolos. Gitu. Jadi jangan terlalu fokus di, aduh aku nggak ada ini, atau misalnya oh aku case-nya beda kayak gini. Jangan fokus di situ, tapi fokus di improvement gitu ya. Misalnya oh aku belum ada sertifikat ini, daripada sedih di situ ya mending cari sertifikatnya atau cari sertifikat lain yang berhubungan. Itu jangan stuck dalam arti oh aku nggak punya sertifikat A nih, oh yaudahlah kayaknya aku nggak lolos. Nah jangan kayak gitu. Dari sertifikat A nih, oh berarti instead of sertifikat A, kira-kira sertifikat apa yang bisa bikin aku dapat nilai plus gitu ya. Next slide. Nah terus selanjutnya tips. Nah, sebenarnya tipsnya tuh ya simpel-simpel aja ya, karena beasiswa ini sebenarnya full of effort banget. Dan banyak banget yang nggak mau effort. Gitu. Effort pertama, kumpulkan dan catat informasi. Nah, informasi ini sebenarnya udah banyak banget ya, entah itu di sosial media, di YouTube, di TikTok, kan banyak yang bikin konten ya. Atau bahkan di website utamanya, di websitenya Study in Korea, atau di website kampusnya. Ini banyak banget informasi, cuman kadang ada yang males. Jadi, sampai pembukaan, dia baru masih tanya-tanya, sertifikat ini wajib nggak sih lah, padahal udah ada di guideline. Itu tandanya apa kalau misalnya tanya kayak gitu, berarti kan dia nggak baca guideline, atau mungkin oh ini dokumennya misalnya masih bahasa Indonesia, bisa disubmit nggak ya, nggak wajib translate nggak ya, padahal sudah ada di guideline gitu. Jadi pastikan baca guideline dulu, kemudian informasinya juga dicatat. Kalau dulu aku tontonin semua konten wordy ya yang ada di YouTube, terus aku catat satu-satu.
Jadi ketika kita nanya ke orang, itu pertanyaannya juga bermutu. Jadi bukan berarti tanyanya misalnya contoh ya tanya, Kak, esainya berapa lembar? Harus berapa lembar gitu. Padahal ada dengan jelas tertulis, oh esainya misalnya personal statement ya, waktu itu maksimal 1 lembar gitu. Padahal ada tertulis di situ, tapi kita masih ketika ada kesempatan nanya, padahal kesempatan nanya biasanya jarang ya, kayak misalnya di webinar nih dapat kesempatan nanya pertanyaan kayak gitu, padahal ada di sana. Jadi pastikan ketika kalian punya kesempatan untuk berdiskusi, pastikan pertanyaan yang diajukan itu memang yang sudah kalian coba cari tapi belum nemu kayak gitu, itu akan lebih bagus gitu dibanding kesempatan itu dibuat buat menanyakan hal yang memang sudah jelas tertulis kayak gitu. Dulu kalau aku kayak gitu ya. Jadi begitupun juga kayak misalnya contoh esai itu juga aku coba cari info nih, ikut webinar kayak gini kan banyak ya webinar gratis, coba ikutin semuanya, habis itu catat yang award diomongin tuh apa kayak gitu, itu bermanfaat. Terus kemudian untuk persyaratan itu juga pastikan kita hafal dulu persyaratannya gitu ya sebelum mendaftar gitu. Jangan sampai masih daftar ada yang kurang dokumennya, oh karena aku nggak baca, aku nggak ngerti di guideline ada di ini. Nah itu jangan sampai kayak gitu. Jadi pastikan semua sudah dicatat informasinya baru kita melangkah gitu ya. Selanjutnya adalah tentukan goals. Nah banyak yang bingung milih jurusan karena nggak tahu goalsnya mau apa, karena nggak tahu karir goalsnya mau apa. Jadi pastikan sebelum daftar GKS atau beasiswa manapun, kalian tahu goals kalian tuh apa gitu ya. Pengen berkarir di bidang apa, atau pengen tinggal di negara apa, atau pengen berbisnis di bidang apa, atau pengen kerja di bidang apa. Kalian harus tahu. Jadi kalian bisa menentukan langkah selanjutnya gitu ya. Jadi kalian ketika mencari target ya, tembak dulu yang jauh. Kayak misalnya 10 tahun ke depan, aku mau jadi apa? Habis itu baru tarik mundur. Oke, kalau 10 tahun ke depan aku harus jadi misalnya pengen jadi dokter lah namanya. 10 tahun ke depan aku harus jadi dokter yang sukses. Berarti 5 tahun sebelumnya aku harus ngapain? Oke, berarti 5 tahun sebelumnya aku harus kuliah kedokteran. Gitu. Baru mundur lagi. Oke, kalau mau kuliah kedokteran berarti sebelumnya aku harus punya background apa? Oh, berarti masuk SMA-nya harus yang IPA, bukan IPS. Gitu. Misalnya ya, gampangnya contohnya kayak gitu. Jadi gitu juga gitu. Ketika mau menentukan goals ya, tembak jauh dulu, baru mundur gitu. Jangan tiba-tiba oke besok aku harus nyiapin apa ya, padahal kita nggak tahu goalsnya apa. Jadi nantinya berantakan. Nah makanya tentukan dulu goalsnya ke depan apa biar kalian tahu. Berarti mulai besok aku harus ngapain biar 10 tahun ke depan itu bisa tercapai. Gitu. Terus selanjutnya introspeksi diri gitu ya. Kita udah tahu goalsnya ini. Kita udah tahu kita mau daftar GKS. Kita udah dapet informasi, oh kalau mau daftar GKS syaratnya ini. Kalau misalnya mau dapat poin plus harus punya ini. Nah, aku kurangnya apa sekarang? Misalnya contoh dilihat, oh ternyata aku belum punya sertifikat bahasa Inggris. Berarti aku harus gimana nih? Apakah aku mau belajar bahasa Inggris terus ngambil tes? Atau aku mau belajar bahasa Inggris, nggak usah ambil tes, tapi aku ngambil tesnya bahasa Korea. Belajar bahasa Korea juga gitu. Atau terserah gimana keputusan kalian gitu ya. Kalau misalnya nih, oke, aku kalau waktu itu ya sebagai contoh ya, dulu aku belum bisa bahasa Korea. Kemudian bahasa Inggrisnya belum punya sertifikat. Terus aku berpikir, berarti ada beberapa pilihan kan, diantaranya adalah, oh coba deh tes bahasa Korea dan juga tes bahasa Inggris gitu ya. Terus aku berpikir bahwa kalau aku coba tes dua-duanya buat bela-belain dapat sertifikat, hasilnya belum tentu bagus gitu. Dalam arti effortnya perlu banyak banget kan, ditambah waktunya singkat. Terus kalau misalnya aku daftarnya dua-duanya, kemungkinan adalah fokusku bakalan kebagi banget dan baik yang bahasa Inggris maupun Korea hasilnya jelek. Nah, aku nggak mau kayak gitu. Aku maunya salah satu harus bagus, jadi bisa diandalkan. Berkata dibanding yang setengah-setengah, oke bahasa Inggrisnya setengah, bahasa Koreanya setengah, kalau komunikasi tetap susah. Tapi kalau misalnya salah satunya udah jago banget, nah ini bakalan membantu banget kayak gitu ya. Entah itu mau beasiswa Korea ataupun beasiswa lain. Terus aku memutuskan untuk oke aku fokusnya di bahasa Inggris saja. Karena pun misalnya nggak lolos UKS bisa dipakai buat beasiswa yang lain atau beasiswa luar negeri yang lain gitu ya. Jadinya aku memutuskan oke aku fokus bahasa Inggris, diperdalam lagi bahasa Inggrisnya termasuk ngambil IELTS. Jadi aku pakai sertifikat IELTS. Sedangkan bahasa Koreanya aku nggak ambil tes topik itu dengan berbagai pertimbangan.
gitu. Tapi bukan berarti ya udahlah ungkang-ungkang kaki aja Koreanya bodo amat, enggak kayak gitu juga ya, tetap belajar bahasa Korea gitu ya. Tapi tujuannya memang bukan yang sampai intermediate atau sampai advanced gitu, karena ya pastinya nggak kejar ya waktu itu, dan aku memang fokusnya milihnya ke bahasa Inggris, jadinya ya udah setidaknya bahasa Koreanya aku tahu basicnya kayak gitu, jadi belajar sampai basicnya aku menargetkan seperti itu. Dan baru self improvement ya, kayak tadi ya, kalau misalnya udah tahu oh, kira-kira bahasa Koreanya nggak kejar nih, oh berarti aku improve-nya sampai mana. Oh misalnya oke, aku belum punya sertifikat bahasa Inggris tapi aku percaya diri sama kemampuan bahasa Inggrisku, ya udah berarti perdalam lagi terus ngambil tes bahasa Inggris. Nah itu improvement yang mungkin bisa dilakukan, begitu juga dengan di hal lainnya. Next slide. Terus nah ini yang penting juga nih ya, sebenarnya mau di Indonesia atau di luar negeri jangan sampai salah pilih jurusan, karena kalau udah jauh-jauh ke luar negeri gitu ya ternyata jurusannya salah, sayang banget gitu ya. Makanya cari tahu dulu, riset dulu jurusan itu khususnya di Korea tuh kayak gimana gitu ya, karena banyak hal-hal juga yang sebenarnya aku nggak tahu ya ketika aku datang ke Korea. Kurang ada kurang risetnya juga, jadi jangan sampai teman-teman juga kayak aku kayak gitu ya. Dulu aku nggak tahu ya kalau jurusan lab lah basically, nggak cuma jurusan doang di Korea itu jadwalnya padat banget, dan kalaupun nggak ada kelas tuh harus tetap masuk gitu Pak. Dulu kan mikirnya oke ya udah paling kayak di Indonesia dulu ya, ada jurusan teori, ada praktek di labnya. Kalau misalnya ada project ya di nge-lab gitu. Kalau misalnya nggak ada ya nggak ke lab. Ternyata nggak begitu. Mau ada project atau enggak tetap masuk. Mau ada misalnya kelasnya udah selesai, ya harus tetap masuk. Gitu. Misalnya nggak ada kelas sama sekali juga harus tetap masuk. Gitu. Ternyata kayak gitu. Nah dulu aku nggak tahu. Gitu. Jadi pastikan teman-teman cari tahu dulu. Gitu. Terus bahkan ternyata winter ya, winter, summer, nggak ada libur sama sekali. Jadi teman-teman yang lain hahi pas semester break, jurusan-jurusan kayak gini nggak bisa. Semua jurusan sains kayak gitu ternyata. Nah, ini teman-teman yang perlu tahu. Dan kenapa? Dan ternyata waktu itu ya aku coba cari-cari, kok nggak ada yang ngomongin di sosial media gitu ya. Makanya aku mulai sempat bikin konten tentang itu karena biar teman-teman juga tahu gitu ya yang belum tahu. Dan tapi ini bukan berarti kayak hal yang negatif ya. Kalau misalnya kalian jiwanya memang jurusan yang seperti itu, ya silahkan daftar. Tapi kalau kalian jiwanya bukan yang kayak gitu ya berarti jangan daftar jurusan yang kayak gitu. Jadi sesuaikan juga dengan background studi kalian sebelumnya, kemudian pengalaman dan juga career goals untuk menentukan jurusan. Jadi jangan sampai salah jurusan ya. Next slide. Oke, terus berarti ya jangan ditunda lagi ya, karena waktunya terus berjalan. Semakin ditunda, semakin ditunda juga GKS-nya, semakin ditunda juga berangkat ke Koreanya. Ya, jadi jangan buat Korea nunggu kamu lebih lama, cepat-cepat buat planning dan to-do list, biar cepat-cepat juga ke Korea. Next slide. Oke, jadi jangan buat Korea nunggu kamu lebih lama ya. Cepat-cepat datang ke Korea, cepat-cepat persiapan GKS. Next slide. Oke. Oke, jadi pesannya sampai situ. Terima kasih buat yang sudah memperhatikan sampai akhir. Aku kembalikan ke adminnya ya. Oke, terima kasih banyak untuk Kak Tita Monika atas pemaparan yang luar biasa ya untuk malam hari ini. Dan pastinya di sini juga teman-teman sangat bersemangat nih kelihatannya terkait materi yang sudah disampaikan oleh Kak Tita. Jadi untuk teman-teman yang masih semangat sampai sekarang bisa komen ya di kolom komentar nih. Aku mau cek ombak dulu sebelum kita lanjut ke sesi berikutnya. Mungkin teman-teman bisa em, on cam ya, jangan lupa untuk kita lanjutkan ke sesi berikutnya. Tapi sebelumnya aku mau cek ombak dulu nih. Cek ombak dulu sebelum kita ke sesi yang nggak kalah serunya dengan sesi sebelumnya. Jadi mungkin bisa ketik satu-satu untuk semangat di malam hari ini sebelum kita lanjut ya ke sesi selanjutnya di webinar series Goldmate Mentoring Scholarship. Waduh, ini udah satu-satu nih. Oke, mungkin aku mau em,
komen yang lebih banyak lagi nih satu-satu-satu. Kalau misalnya komennya kurang banyak berarti kurang semangat. Nggak bisa dilanjutin nih kita ke sesi berikutnya yang ada di webinar series. Jadi bisa langsung ketikkan satu-satu lagi ya, lebih banyak lagi untuk semangat di malam hari ini. Oke nih, Kak Kaiza masih semangat, Kak Raisya juga masih semangat. Waduh, itu satu-satu siapa tuh? Banyak banget. Kak Waka, oke. Nah, karena teman-teman juga udah pastinya nih selama pemaparan pertanyaan dan juga pemaparan materi dan juga pastinya teman-teman juga udah menyimpan banyak pertanyaan ya untuk Kak Tita Monika. Mungkin kita bisa langsung aja kali ya ke sesi berikutnya. Nah, jadi sebelum kita benar-benar lanjut ke sesi question and answer ya, yang gak kalah seru dengan sesi sebelumnya di webinar series malam hari ini, aku juga nggak bosan-bosan untuk mengingatkan ke teman-teman sekalian tentang Goldmed Mentoring Scholarship batch kedua. Jadi, apa aja sih yang teman-teman dapetin kalau join bersama kita? Jadi, mungkin di sini teman-teman bisa lihat ya, ada beberapa benefit eksklusif yang teman-teman bisa dapetin kalau temen join di Goldmed Mentoring Scholarship. Jadi ada intensive IELTS class, kemudian ada proofreading motivation letter, mock-up interview, one-on-one consultation, tips and trick scholarship, sampai mentoring inspiratif. Jadi teman-teman nih kalau misalnya join Goldmed Mentoring Scholarship juga bisa dapetin kelas bersama mentoring yang inspiratif. Jadi teman-teman jangan lupa untuk daftar sekarang ya. Nah, kemudian untuk teman-teman yang ada pertanyaan lebih lanjut lagi, bisa hubungi Mingold segera ya. Nah, kemudian lanjut nih ke sesi question and answer untuk teman-teman sekalian yang punya pertanyaan nih. MC juga mau mengingatkan ya untuk teman-teman segera raise hand kalau misalnya ada pertanyaan yang ingin diajukan ke Kak Tita. Mungkin teman-teman yang ada pertanyaan bisa langsung raise hand aja ya. Kalau misalnya teman-teman em, malu-malu untuk raise hand, bisa nih pertanyaannya di-keep di kolom chat nih. Kayak Kak Suci, boleh banget tuh. Oke, di sini ada Kak Amara Kaizur. Mungkin kita ada dua teman-teman lainnya ya yang mau bertanya. Aku di sini mau keep tiga kali ya, tiga pertanyaan untuk Kak Tita pada malam hari ini. Bisa langsung raise hand aja nih untuk teman-teman. Oke, Kakak Fana. Satu lagi nih, satu orang tercepat yang mau bertanya mungkin bisa langsung. Kak Almira nih yang on cam, kelihatannya ada pertanyaan nggak, Kak? Mungkin bisa langsung raise hand kalau ada pertanyaan. Kak Kaizia nih juga yang on cam. Kak Ratna, Kak Alina mungkin bisa. Oke, sudah tiga orang ya yang mau bertanya. Jadi kita bisa langsung ke yang duluan nih. Tadi siapa ya yang duluan ya? Kak Amara mungkin. Halo Kak Amara, bisa langsung on mic kali ya? Kita cek dulu kabar Kak. Mana tadi nih? Halo Kak. Halo Kak Amara. Kak Amara, mungkin Kak Amara bisa on mic dulu nih. Oh, maaf suaranya hilang. Oke, Kak Amara mungkin bisa. Halo, kita cek suara Kak Amara dulu ya. Halo, udah dengar belum Kak? Oke, mungkin sambil menunggu Kak Titanya diundang lagi ya. Aku udah di dalam. Oke. Oke nih, Kak Tita sudah siap. Udah ada tiga orang yang siap bertanya nih Kak. Dimulai dari Kak Amara dulu. Mungkin Kak Amara bisa pertanyaannya? Kak, aku mau nanya. Misal nih, kita lolos GKS, terus kan kita pasti ke bandara kan? Nah, itu kan ntar kita dijemput sama pihak kampus yang kita apply atau kita berangkat ke kampusnya sendiri ya? Oke. Mungkin Kak Tita nyamannya langsung dijawab atau mungkin disimpan dulu pertanyaannya boleh? Di Dijawab aja, nggak takut Oke, susah. boleh.
Oke, jadi ini tergantung kampusnya ya. Tergantung kampusnya, tapi yang paling jelas adalah waktu berangkat ini pasti dikumpulin bareng-bareng. Ya. Misalnya contohnya lolos di Korea University ya. Berarti ya yang semua yang lolos di Korea University itu dihubungin semua, terus kemudian oke mau milih tanggal berapa nih. Gitu. Habis itu dibeliin tiket, habis itu berangkat bareng-bareng. Gitu. Dari bandara Indonesia bareng-bareng, nyampe di Korea berarti bareng-bareng. Nah, kemudian biasanya itu ada yang dijemput di bandara, gitu ya, dijemput di bandara. Kebanyakan sih dijemput di bandara ya sama pihak kampusnya. Gitu. Kalau misalnya enggak, dijemput di tempat terdekat. Gitu gini. Case-nya sebagian besar dijemput di bandara. Tapi ada juga yang dijemput di kota tempat dia kuliah. Gitu. Jadi waktu aku itu kan waktu tipe kuliah bahasa dan S2-nya di kita. Jadi waktu pertama kali datang ke Korea, tujuanku bukan langsung ke Korea University, tapi ke tempat kuliah bahasaku, di mana waktu itu di Dongsu University yang posisinya di Busan gitu. Jadi dari pihak Dongsu University itu dia nggak nyebut di bandara karena bandaranya ada di Incheon. Jadi ibarat kata kayak ini, Incheon, Seoul, Busan. Jadi mereka nggak nungguin di Incheon, tapi nungguin di Busan Station. Jadi otomatis dari Seoul Station sampai sorry, dari Incheon Airport sampai ke Busan Station, aku sama rombonganku sendiri. Habis itu baru dijemput di uh, Busan Station. Tapi kalau yang kampusnya, tergantung kampusnya, ada juga yang kampus yang langsung dijemput di Incheon. Gitu. Tapi jangan takut, karena kan bareng-bareng ya, jadi bakalan aman juga. Gitu. Dan Korea itu aman ya, jadi nggak perlu khawatir. Gitu. Dan pastinya tim dari kampus juga selalu waspada ya untuk ngarahin gitu. Oke, oke. Jadi kita nggak sendiri kan ya, bakalan diarahin gitu ya, Kak? Iya. Oke, makasih, Kak. Oke, semoga terjawab ya untuk Amara. Jadi bisa banget nih untuk Amara karena juga udah eksklusif ya pertanyaannya dijawab langsung sama Kak Tita. Nih mungkin Kak Amara mau bertemu dengan Kak Tita berikut-berikutnya di mentoring scholarship ya. Ditunggu Amara. Kemudian kita bisa lanjut ya ke dua orang berikutnya yang nggak kalah semangat untuk memberikan pertanyaannya ke Kak Tita. Mungkin kita bisa lanjut ke Kak Fana ya. Halo Kak Fana, mungkin cek suara dulu nih, cek sound. Halo, apa terdengar, Kak? Oke, terdengar Kak Fana. Mungkin boleh pertanyaannya langsung? Ya, saya ingin bertanya, Kak, bagaimana ya cara mencari riset jurusan di universitas? Kemarin saya masih muter-muter, Kak, di webnya. Saya sebenarnya juga masih awam. Terima kasih, Kak. Jadi maksudnya nyari ini ya, file jurusan yang disediakan GKS itu ya. Iya, betul. Oke, sebenarnya udah ada video tutorialnya di YouTube aku. Itu aku kasih tahu caranya di website Study in Korea, kemudian nyari pengumuman GKS, diklik. Setelah itu di bagian paling bawah itu ada filenya. Jadi nanti setelah ini coba dicari di YouTubeku ya, itu ada videonya. Walaupun nggak di YouTubeku juga nggak masalah, ada banyak word lain yang kasih tutorial cara download filenya. Gitu. Kalau nggak salah ya di YouTube aku judulnya cara mencari info GKS kayak gitu. Oh iya, siap. Siap. Terima kasih, Kak. Oke, semoga menjawab ya Kak Fana. Mungkin Ya, kita bisa lanjut nih ke pertanyaan ketiga dari Kak Ratna yang udah on cam nih. Halo Kak Ratna, mungkin bisa halo-halo dulu nih sebelum bertanya. Oke, Halo ini Kak. bisa cek sound dulu. Oke, ini wajahnya Kak Ratna di mana nih wajah cantiknya nih? Oh ya, ini Kak. Oke. Waduh, cantik banget nih. Nah, Ya. mungkin bisa langsung pertanyaannya diajukan ke Kak Tita. Oke, sebelumnya makasih banyak untuk kesempatannya Kak. Jadi jujur aku sempat dapat info dari YouTube gitu, katanya kalau kita mau ambil part-time atau intern sambil kuliah di sana, kita harus kayak lapor dulu ke government, terus nanti dari government bakal ngasih kita tanda atau stempel gitu buat ngizinin, buat tandanya kita legal untuk kerja di sana gitu. Dan aku mau tanya itu kira-kira prosesnya berapa lama ya? Apakah misalnya kalau kita nih baru maba gitu ya, semester atau intern itu sendiri gitu. Makasih.
Sebelumnya intern sama part time itu beda ya, karena kalau intern intern kan itu yang lama ya, dan itu benar-benar kayak di suatu perusahaan gitu ya. Dan kalau intern ini memang baru bisa dilakukan waktu sisanya D2. Jadi waktu kuliah bahasa ini nggak bisa. Tuh. Nah, waktu D2 ini berarti kalian tinggal daftar aja di online gitu. Online 2 hari bisa keluar gitu ya. Jadi cepat sebenarnya sistemnya. Tinggal online selesai, kalian nggak perlu kemana-mana, simpel. Nah, untuk part time ini sendiri gitu ya. Part time ini sebenarnya jenisnya banyak banget. Gitu. Kapan teman-teman harus lapor? Logically ya, ketika uangnya itu didapat dari rekening perusahaan Korea yang masuk ke akun kita, itu perlu lapor. Kenapa? Karena yaitu nanti ke tracking, karena kalau dari perusahaan otomatis harus ada tax dan segala macam, pajak dan segala macam gitu. Intinya karena itu. Jadi kalau bukan kriteria itu berarti tidak mendaftar, biasanya tidak mendaftar gitu ya. Kenapa? Karena memang nggak ada hubungannya. Contoh nih, kalian part time-nya itu bukan di perusahaan dan dibayarnya bukan dengan account perusahaan. Gampangnya gimana? Nggak, contoh part time sama adalah guide ya, atau jadi penerjemah. Misalnya kalian bantu menerjemah perusahaan Indonesia yang lagi kerjasama di Korea dan kalian dikontak langsung. Kalian dibayarnya pun pakai uang rupiah. Ya. Ini kan nggak ada hubungannya sama account Korea. Gitu. Karena ini memang teman-teman dapatnya dari rupiah. Gitu. Jadi secara administrasi ini teman-teman nggak perlu izin kayak gitu. Tapi beda cerita sama teman-teman ini part time di misalnya part time di perusahaan Korea ya. Misalnya di mana ya? Misalnya ada di perusahaan A lah ya. Dia buka part time untuk posisi marketing ya, marketing dalam ya, posisi yang lain lah ya, yang bisa dibuka part time. Nah, kalian perlu izin. Kenapa? Karena itu dari perusahaan Korea uangnya masuk won dan ke account kita dengan atas nama perusahaan. Tapi kalau atas nama pribadi itu kalian nggak perlu izin. Karena contoh atas nama pribadi ya. Contoh nih misalnya aku ya, aku nawarin, oh ada yang bisa nggak gantiin aku ngerjain ini, nanti aku bayar, jadi pakai uangku sendiri, aku transfer, ya itu nggak masalah, dia akan ke-track dan masalah, karena itu memang account pribadi. Tapi yang akan menjadi masalah dan perlu lapor adalah ketika itu dibayar dengan account perusahaan Korea gitu ya, seperti itu. Dan memang part-time itu gede banget ya, sehari itu bisa 300.000 won. Bahkan kalau yang udah jago banget ya, sejam 300.000 won. Gitu. Karena aku barusan cerita sama temen aku, dia bilang, oh kemarin aku sejam dapat 300.000 won. Sejam loh guys. Sejam dapat 300.000 won dari berapa? 4 juta rupiah sejam. Itu kan gede banget ya. Jadi lumayan banget. Gitu. Makasih banyak, Kak. Oke, semoga menjawab untuk Ratna ya. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah memberikan 3 pertanyaan. Mungkin kita bisa lanjut nih ya. Ada satu pertanyaan nih dari yang udah on cam nih, ada Kak Almira melalui sesi chat. Jadi ada nih Kak Almira bertanya soal, Kak, aku mau nanya, selain nilai akademik, apa olimpiade terutama yang akademik juga berpengaruh dengan diterimanya scholarship? Oke, mungkin bisa Kak Tita jawabannya? Oke, itu bisa jadi poin plus ya. Cuman bukan berarti harus ada gitu. Jadi ibaratnya ini aku membandingkan dengan orang lain. Oh dia punya kejuaraan olimpiade, oh berarti aku harus ada, aku nggak ada berarti aku nggak harus, bukan berarti kayak gitu, karena setiap orang backgroundnya beda-beda. Kalau misalnya backgroundnya dia memang berhubungan dengan sport gitu, terus dia punya kejuaraan olimpiade, itu akan make sense juga gitu ya kalau dia punya itu. Tapi kalau misalnya aku daftarnya jurusan bisnis, terus aku membandingkan dengan orang yang punya juara misalnya taekwondo, ya aku nggak bisa karena background aku bisnis dan jurusan aku yang mau aku daftar juga bisnis gitu. Jadi sesuaikan aja gitu. Jadi kalau misalnya mau daftarnya jurusan yang berhubungan dengan itu, terus ada sertifikat yang mendukung, contohnya olimpiade, misalnya mau daftar jurusan matematika, ada sertifikat olimpiade matematika, ya akan sangat mendukung gitu. Jadi poin plus. Oke, sebelumnya aku juga mau bahas ini. Tadi kan aku sudah presentasi ya, dan waktunya terbatas. Sedangkan di KS ini kan banyak banget infonya ya, tipsnya banyak dan segala macamnya banyak. Pastinya aku nggak bisa share semua. Jadi kalau buat teman-teman yang memang pengen
lebih detail, lebih dipandu, oh gimana sih cara daftarnya kayak gimana, kemudian profiling itu apa, itu maksudnya menyesuaikan background dengan jurusan yang mau didaftar. Kayak misalnya, oh aku kira-kira jurusannya apa yang mau didaftar. Nah ini nggak bisa satu Q&A 2 menit 5 menit langsung itu jawab, pastinya perlu waktu. Jadi buat teman-teman yang memang perlu bimbingan dalam arti yang jelas ya, dasar mentoring kayak gitu ya. Ini bukan promosi sih, cuma maksudnya karena memang waktunya terbatas gitu. Jadi memang aku nggak bisa share banyak hal di sini gitu ya. Karena GKS persiapannya banyak dan infonya juga banyak banget. Gitu. Oke, bisa lanjut ke pertanyaan. Oke, itu bener banget ya yang udah di state sama Kak Tita sebelumnya. Jadi memang tentang GKS ini banyak banget nih informasi yang mungkin belum bisa disampaikan oleh Kak Tita melalui presentasi sebelumnya. Jadi untuk teman-teman yang mungkin masih merasa khawatir untuk gimana sih Kak supaya bisa diterima beasiswa. Nah, betul banget tuh kata Kak Tita untuk mendaftar ke Mentoring Goldmate Scholarship. Jadi ditunggu ya untuk teman-teman sekalian segera mendaftar ke Mentoring Goldmate Scholarship. Mungkin kita sudah berakhir nih ya sesi question and answer-nya juga karena ada keterbatasan waktu. Jadi kita bisa lanjutkan ke sesi berikutnya. Jadi setelah sesi question and answer yang luar biasa seru dan insightful tadi, aku harap juga teman-teman catat ya jawabannya dan juga mungkin kita bisa lanjut ke sesi berikutnya yang gak kalah spesial di webinar malam ini yaitu sesi certificate presentation. Nah, mungkin certificate presentation ini adalah sebagai bentuk apresiasi ya atas waktu, ilmu, dan juga insight yang sudah diberikan oleh Kak Retno Tita Monika. Jadi kami ingin memberikan sertifikat penghargaan kepada speaker yang luar biasa pada malam hari ini. Maka dari itu mungkin kita bisa ambil sesi dokumentasi ya terkait certificate presentation ini. Jadi dibantu oleh moderator mungkin. Oke. Moderator bisa bantu screenshot ya. Dalam 3, 2, 1. Oke, cakep. Nah, mungkin kita bisa lanjut ya ke sesi berikutnya di webinar series Ultimate Mentoring Scholarship karena juga udah semakin malam ya teman-teman. Nah, tapi untuk sebelum kita benar-benar menutup sesi pada malam hari ini, aku juga mau ajak nih teman-teman flashback lagi sedikit tentang benefit eksklusif yang akan teman-teman dapatkan jika bergabung di Goldmate Mentoring Scholarship Batch kedua. Jadi, di dalam program ini, teman-teman akan mendapatkan intensive IELTS class, proofreading motivation letter, mock-up interview, one-on-one consultation, tips and tricks scholarship hingga mentoring inspiratif. Tapi mungkin teman-teman juga penasaran ya, siapa mentoring inspiratif sih Kak? Sampai kita harus benar-benar join di Goldmate Mentoring Scholarship ini. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya yang sudah tim Goldmate tampilkan di depan. Ada dari Kak Eka Surya Lestari nih sebagai award di LPDP, hingga Kak Livia Oktaviani juga. Terus ada Kak Adina Nur Azri yang pernah mencapai IELTS-nya itu 6,5 nih. Keren banget kan ya? Karena join Goldmate Mentoring Scholarship. Kemudian untuk teman-teman nih ada spoiler dikit karena teman-teman juga udah berhasil mengikuti webinar series ini hingga akhir. Jadi ada kakak awardee kita, aka Kak Utami nih sebagai Turkiye Burslari Scholarship awardee. Jadi beliau yang akan menjadi speaker kita di webinar series selanjutnya. Jadi jangan sampai ketinggalan ya untuk teman-teman karena insight-nya juga pastinya semakin daging lagi. Jadi untuk teman-teman yang belum daftar, yuk jangan ragu untuk segera bergabung di Goldmate Mentoring Scholarship Batch kedua. Jadi kesempatannya terbuka lebar dan siapa tahu teman-teman sekalian adalah awardee hebat berikutnya. Oke, jadi setelah kita kenalan bareng nih ya beberapa expert mentor yang luar biasa, sekarang kita lanjut ke sesi berikutnya ya, yaitu confirm attendance. Jadi untuk teman-teman semuanya, jangan lupa scan QR code atau mungkin fill in the link yang udah disediakan oleh tim Goldmate ya. Jadi ini penting banget supaya kehadiran teman-teman bisa benar-benar tercatat oleh tim Goldmate. Jadi yuk langsung dicek dan diisi ya.
Jadi aku tunggu dan jangan sampai kelewat untuk teman-teman yang mengikuti webinar series ini, terutama yang mengikuti hingga akhir. Itu ya yang sudah ditampilkan di PowerPoint di depan, oke? Tinggal langsung scan aja nih barcode-nya. Mungkin kalau ada kesalahan terkait QR code-nya bisa langsung cek kolom komentar ya. Di situ sudah ada link yang disediakan oleh tim Goldmate. Oke, mungkin aku tunggu sampai 20.30 ya untuk teman-teman confirm attendance kalian. Dan ini penting banget ya teman-teman, jangan sampai kelewat untuk nggak absen sama sekali nih. Yuk segera cek dan isi linknya ya. Oke, jika sudah confirm attendance masing-masing, bisa kita lanjut ya. Untuk teman-teman, jangan lupa nih yang sudah aku sampaikan sebelumnya untuk tetap mengikuti webinar series kita berikutnya ada Kak Utami yang pembahasannya juga nggak kalah daging nih ya. Ada Kak Utami di tanggal 30 Juli dan jamnya itu masih sama ya teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang mungkin Kak aku belum register nih, bisa langsung register ya, bisa dilihat di posternya. Dan juga bisa langsung scan barcode-nya biar cepet supaya langsung register terus teman-teman bisa dapetin insight yang gak kalah keren dari webinar series hari ini. Oke, kemudian kita juga sudah sampai di sesi the last but not least dari webinar series Goldmate Mentoring Scholarship. Wait, untuk teman-teman jangan lupa jangan keluar terlebih dahulu ya, karena ada sesi dokumentasi. Tapi sebelumnya nih, aku juga mau mengucapkan terima kasih banyak untuk speaker kita malam hari ini, yaitu Kak Tita, yang luar biasa banget ya, sudah menyampaikan segala insight-nya. Kemudian teman-teman kayaknya nih, sudah mulai terinspirasi ya, untuk pergi ke Korea, ya kan ya? Kelihatannya juga Korea tadi aman, damai, tentram. Pasti teman-teman gak kalah pengen ya kan kayak Kak Tita untuk nyusul segera nih bisa kuliah dan belajar bersama. Mungkin karena ini sesi dokumentasi, juga di sini ada note, please open your camera dan jangan lupa nih siapkan pose terbaik teman-teman. Yuk, aku tunggu ya untuk teman-teman sekalian bisa dibuka on cam tuh cantiknya biar kelihatan gantengnya kelihatan kayak Kak Tita tuh. Kak Tita sudah siap dengan on cam. Jadi teman-teman juga jangan kalah dengan speaker luar biasa malam hari ini. Yuk kita tunggu untuk on cam ya. Mungkin aku tunggu sampai 20.32. Kayak teman-teman sepertinya sedang mempersiapkan nih kerudungnya nih ya. Rambutnya juga dirapikan supaya sesi dokumentasinya luar biasa cantik dan ganteng. Ya, aku boleh nambahin sedikit ya. Dulu aku juga berawal dari nonton webinar gitu ya, dari nonton webinar kayak gini, terus tahu-tahu jadi berangkat ke Korea. Contoh ya, contohnya waktu dulu aku masih belum daftar ya guys, masih bingung banget, masih nggak tahu apa-apa. Nyari YouTube keluarnya siapa? Ini sebut nama aja ya, sebenarnya Kak Hilda ya. Kak Hilda, oh dulu terkenal tuh waktu itu ya. Kak Hilda, Kak Mega gitu ya. Tahu-tahu waktu ke Korea ketemu jadi teman, terus aku ngobrol dengan santainya. Tahu nggak sih, dulu waktu aku masih bingung, aku nonton video kalian gitu. Terus habis itu di posisi yang udah sama-sama jadi influencer di Korea kayak gitu kayak. Terus ada satu momen lagi sebaliknya. Jadi ada satu momen aku lagi di kayak event gitu dari KBRI, cuma aku lupa. Terus ada satu cowok nih datang, kamu nikah gitu. Kayak, aku nggak punya, aku nggak tahu itu siapa. Terus aku, iya, aku tahu kayak gitu ya. Eh, aku nonton YouTube kakak gitu dulu. Terus aku sekarang udah lolos di sini. Dan itu nggak cuma satu orang gitu ya. Itu beberapa orang yang kayak gitu. Jadi mungkin teman-teman yang di sini juga nantinya seperti itu. Nonton aku di sini, terus nanti mungkin tahun depan atau tahun depannya lagi nggak sengaja ketemu aku di sini di Korea juga, atau mungkin sengaja ketemu gitu ya. Bisa jadi seperti itu. Atau mungkin nggak ketemu aku juga nggak apa, tapi di Korea juga kayak gitu ya.
gitu. Dan semoga teman-teman bisa segera ke Korea gitu. Oke, luar biasa banget nih kesan pesan terakhir dari Kak Retno Tita Monika ya. Semoga teman-teman juga ikut menyusul karena kan teman-teman di sini sudah menonton webinar series dari Kak Tita nih bisa langsung gas ke Korea ya kan ya. Oke, mungkin berikutnya kita langsung aja ke sesi dokumentasi. Mungkin sekali lagi untuk open your camera dan tampilkan pose terbaik kalian ya supaya hasil dokumentasinya nanti kece. Oke, mungkin bisa aku kasih ke operator untuk sesi dokumentasinya. Oke, terima kasih Kak Intan. Teman-teman, wajahnya jangan pada ngantuk ya. Ini udah malam kita. Kita malam mingguan ya di sini bareng-bareng belajar ke Korea kayak gitu. Thank you yang udah on cam. Di sini aku ngelihat Raes, ada Hea juga. Oke, teman-teman yang lain mungkin bisa dibantu on camnya kalau bisa. Yang pakai kerudung silakan. Oke, aku lihat wajah Nur Hidayah. Oke, saya juga aku lihat wajahnya. Oke, teman-teman yang lain yuk gitu dulu. Kalau mau make up nggak usah make up nggak apa-apa kayak gitu, soalnya di filter HP atau filter Zoom itu sudah ada itu ya, kayak powdernya sendiri kayak gitu. Apalagi yang laki ini, di sini ada Kak Waka gitu ya yang sudah nggak usah make up gitu lah ya, kita nggak usah pakai kerudung kayak gitu ya, cowok gitu nggak masalah. Oke, aku lihat wajahnya Kak Fana juga. Oke, mungkin di sini sebagai itu ya, Kak Retno mau kasih pose apa, kita mau ngikut nih Kak Retno. Iya, boleh banget nih pose dari Kak Retno Tita Monika. Wah, saya nggak jago pose ya. Dari kakak aja. Bebas Kak. Dari kakak Bebas aja. Kak, ada satu gaya spesial buat webinar series malam hari ini. Betul kan ya Kak Dina? Betul betul, monggo Kak Retno. Ya udahlah kayak gini aja lah ya. Jempol ya. Oke, siap-siap jempol. Jempol untuk malam hari ini. Oke, tahan ya. Satu, dua. Tuh, tangannya belum naik. Hea, Hea, tanganmu naik dikit. Oke. Oke, Dila, aku lihat jempolmu. Oke, Rais, aku lihat jempolmu. Oke, tahan ya. Satu, dua. Oke, mantap. Terima kasih, Kak Tita. Mungkin selanjutnya aku pilih lagi ya. Di sini aku lihat ada Samsung ini, panggilannya siapa Samsung ini? Samsung SMA0454E5F. Waduh, namanya panjang banget ya ini. Oh, langsung off cam. Oke, kalau gitu di sini ada Dinda Waduh. Salsabila, boleh. Ayo Dinda, Dinda Salsabila. Boleh banget nih Kak Dinda yang udah cantik nih kasih satu pose dong untuk webinar series malam hari ini nih. Jika Oh, love gitu Kak, love. Boleh, oke tahan dulu ya. Arika, tanganmu belum naik. Oke, tanganmu belum naik. Ayo Samsung, Samsung juga. Ini Samsung namanya siapa ya? Oke lah, gak apa-apa. Tahan dulu ya. Satu, satu, dua. Oke, mantap. Ih, karena gemes Oke. banget. Satu lagi dong. Satu lagi Boleh dong Kak pilih ini Kak yang Intan? on cam nih. Siapa ya yang on cam dari tadi yang semangat nih? Mungkin aku mau pilih yang on cam dan pakai virtual background nih. Kak N Anara boleh tuh. Satu pose dong Kak. Bebas ya, mau apa aja. Mau pakai jari, angkat, love. Ini nih bebas. Sekreatifnya Boleh, aja. boleh. Yang penting jangan pose yang aneh-aneh aja ya Kak ya. Oke, kita peace ya. Oke. Yuk Tahan. Dinda, semuanya. tanganmu belum naik. Oke, Rais, tanganmu belum naik. Oke, ayo Sasa. Oke, Amelia, Amelia, jarimu, jarimu. Oke, tahan ya guys ya. Satu, dua, waduh, waka. Satu, dua. Oke, mantap. Kita udah tiga pose. Kembali ke Kak Intan. Thank you, teman-teman. Oke, bagus banget ya. Udah ada 3 gaya di sesi dokumentasi. Jadi hasil dokumentasinya kece dan luar biasa nih. Karena teman-teman udah memberikan senyuman terbaik untuk kamera. Oke, teman-teman, akhirnya kita sudah sampai di penghujung acara webinar series Goldmate Mentoring Scholarship pada malam hari ini. Aku di sini sebagai MC Intan Salsabila juga mengucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman hebat yang sudah ikut dan bergabung bersama kami dari awal hingga akhir. Aku juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk speaker kita malam hari ini yang sangat-sangat luar biasa karena sudah memberikan insight yang daging banget ya untuk webinar series Goldmate
hari ini. Nah, sebagai MC, aku juga mewakili seluruh tim Goldmate ingin mengucapkan mohon maaf dan terima kasih yang sebesar-besarnya atas antusiasme dan partisipasi teman-teman. Jangan lupa ya untuk terus cek informasi seputar Goldmate Mentoring Scholarship melalui link yang sudah dibagikan di awal acara maupun di akhir acara. Sebelum kita benar-benar pisah nih, aku ada satu kutipan yang akan ditampilkan di PowerPoint ke depan nih. Mungkin boleh operator ada satu kutipan di akhir ditampilkan? Nah, jadi every application is a step closer to the door that